Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu ta'alahul 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, kepadanya kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak punya anak. Dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul pada malam hari ini, walaupun kita tidak dalam satu jalsah yang fisik kita bersamaan berdekatan, namun kita bersama-sama di sini bermajelis karena kita diikat dengan satu keyakinan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan kita diikat bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan tiada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya. Allahu akbar. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, Nabi yang terakhir, Nabi yang penghabisan, Rasul yang terakhir. Dan tidak ada kenabian setelahnya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Allahu akbar. Dan kita di sini bersama-sama bermajelis mengikuti jejak langkah, kepribadian, teladan, dan juga budi pekerti daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bersama-sama di sini ingin mempercantik diri kita, memperbaiki diri kita, mempertampan diri kita dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah rangkaian daripada topik-topik yang berbicara tentang keesaan, kesatuan, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Dialah Allah yang murah lagi Maha Penyayang. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Dia memberikan kepada kita rezeki. Allahu akbar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan keseharian, baik ketika kita menghadapi adanya COVID seperti sekarang ini, yang kita kenal dengan zaman pandemi. Dan pandemi ini bukan sekali ini, bukan baru saja terjadi, namun sudah berkali-kali terjadi sebelumnya. Kita pernah mendengar adanya flu Spanyol, kita ada mendengar berbagai macam bentuk pandemi. Dan umat Islam pun juga mengalami hal-hal tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menghadapinya. Dan ketika kita masuk dalam masa pandemi, banyak orang merasakan kesempitan dalam kehidupannya, kesusahan, kegelisahan, gundah gulana. Dan kesempitan itu bukan hanya karena kita menghadapi ketakutan terhadap penyakit yang kita hadapi tidak terlihat, namun berbicara tentang ekonomi yang menjadi semakin sulit, pekerjaannya semakin tidak menentu, dan banyak yang sudah semakin gerah dengan hidup di rumah terus-menerus. Karena kebiasaan kita untuk bergerak, bertemu, bersapa dengan saudara-saudara kita, namun tidak bisa kita lakukan dengan itu semua. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya di antaranya yang utama adalah bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Namun di luar dari keadaan COVID-19 ini atau pandemi ini, kita pun mesti bersabar. Karena namanya ujian memang ada. Kesulitan dalam kehidupan itu ada. Kita tidak selamanya senang dan terus-menerus merasakan tersenyum. Namun kadang-kadang kita merasakan sedih dan merasakan ketakutan. Dan memang seperti itu dalam kehidupan.
Dan itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita sulit, kadang kita susah. Kadang kita merasakan sudah susah, makin susah lagi. Tapi Allahu Akbar. Seorang muslim dibekali dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk yang utama itu adalah datang daripada Al-Qur'anul Karim. Lalu dibimbing dengan nasihat-nasihat daripada Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran-ajaran para ulama kita. My beloved brother Brian, Alhamdulillah, all praise due to Allah, that Allah, He is our God. He is the only one, that we worship Him alone. And then there's none looks like Him. And then we depend on Him. We rely on Him. The talks that I've been prepared, one to another is related. And then all we talk about oneness of Allah and how all related to the kindness of Allah Subhanahu wa ta'ala. He is Ar-Rahman, Ar-Rahim. He is the most compassionate, the most merciful. He is Allah Subhanahu wa ta'ala, that we rely, we ask for help for Allah Subhanahu wa ta'ala. And then we believe, and then we are all here because of one reason, that we are all bound as a Muslim, and we believe in Allah, and we believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his final messenger. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he loves us. And then the other purpose that we are all here together is to beautify ourselves with the beautiful character, the character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We knew that we cannot be like him, but we follow his footpath, and we hope that can be better than yesterday and becoming a better Muslim by having ourselves getting close to Allah Subhanahu wa ta'ala. My beloved brother Brian and others, with the situation, with the current situation that we are facing, pandemic, we are facing the COVID-19, we are facing the things that we are not comfortable, but yet we have to go through. This situation is not the first one. It used to be happened before many times, like the Spanish flu and other pandemics, other situations. It is a situation that we don't like it at all. Not only we felt that we are afraid or we feel like haunted with the virus that we cannot see, but also the impact of the outcomes of this situation in which economically, financially, works and other things, we felt not comfortable at all. Some people, they don't like it to be at home. Some people want to go out and see their friends, families, and then greet and have a good time. We have to hold ourselves. And but without this condition as well, we sure that we are facing a problem. Sometimes we are happy, sometimes we are sad, sometimes we have things, sometimes we don't have things, sometimes things are like that in this life. So one of the things that is supported by Allah, sabr. Sabr is to be patient. So this is our topic for tonight. Inshallah, we will explore and then gain understanding. Jika kita berbicara tentang permasalahan dalam kehidupan ini, begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Jangan kita berpikir, oh orang itu enak sekali, saya dalam keadaan sulit. Tidak. Semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Semuanya mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga mendapatkan pembagian karunia daripada Allah. Namun semuanya juga mendapatkan apa yang dikatakan sedih, dikatakan senang, dikatakan terhimpit, dikatakan leluasa.
Dikatakan kita dalam keadaan yang terpuruk, ataupun kita sedang bangkit menuju lebih baik, atau kita dalam keadaan sehari-hari yang kita menghadapi roda kehidupan. Kapan kita mendapatkan senang dan sakit itu? Begitu pula kita kadang-kadang terbang tinggi seperti burung, tapi kadang-kadang kita hanya berdiam diri. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita menyikapinya ketika kita mendapatkan kesulitan dan cobaan-cobaan itu semua? My beloved brother, this is not a new thing when we are facing things in this life like happiness, sorrow, sadness, and then sometimes we have lots of wealth, sometimes we don't have it at all. Sometimes we felt like we can fly like a bird, or sometimes we just stuck at home. It is a normal thing. But how we can face our daily life with the guidance from Allah Subhanahu wa Ta'ala, in which when we are facing difficulty, we are ready, and how to situate ourselves in it. Salah satu daripada ujian-ujian yang ada, bukan salah satu ya, barangkali salah satu cerita, kisah yang saya ingin sampaikan, yang berkali-kali barangkali saya pernah menyampaikan sebelumnya, yang saya ketahui ketika saya tinggal di Australia, bahwa ada seorang ibu yang merasa kesepian karena tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada teman yang datang mengunjunginya. Lalu ketika di hari-hari besar dia harus menjalani kehidupannya sehari-hari seorang diri, maka dia mendapatkan rasa kejenuhan yang luar biasa. Dirinya ingin berontak, tapi tidak ada siapapun yang dia bisa mengadu. Lalu dia merasa terhimpit dan terhimpit. Akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, dia memutuskan untuk menyalakan ovennya di dalam dapurnya. Ketika oven itu sudah begitu panas, dia buka, lalu dia masukkan kepalanya ke dalamnya. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mati. Tapi dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Inilah adalah salah satu contoh daripada ketidaksabaran yang dihadapi oleh seorang manusia. Ketika dia merasakan sepi, dia merasakan gelisah. Ketika dia merasakan gelisah, dia tidak bisa bersabar untuk menahan dirinya. Lalu dia masukkan kepalanya dan dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia berpikir dia akan mati dan hilang setelah itu. Namun tidak. Allahu Akbar. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang bukan diada-adakan. Bahkan banyak keadaan yang lebih parah. Jika Anda menyalakan televisi di pagi hari, lebih banyak berita-berita tentang kriminal. Tidak usah jauh-jauh pergi ke Amerika. Di Indonesia pun banyak cerita-cerita yang menyeramkan. Hal ini menghadapi dalam kehidupan sehari-hari kita hadapi. Tidak perlu menunggu COVID. Dalam keadaan biasa pun banyak orang melarikan dirinya kepada hal-hal yang jauh daripada tuntunan daripada agama Islam. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud 115. Buya Hamka mengatakan kepada kita, menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Azharnya. Kuncinya diberikan kepada semua agar perjuangan berhasil, yaitu memiliki kesabaran. Selama ada kesabaran, imbalan atau pahala dari Tuhan ada di sana. Kesabaran adalah sikap jiwa yang hebat dan terlatih. Jika Anda sabar, maka setiap kali Anda menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, Anda kuat. Dan ketika Anda semakin kuat, Anda diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang berlipat ganda. Hadiah yang tidak selalunya bisa kita melihat secara langsung. Namun memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan pahala kepada kita atas kesabaran yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran bagaikan hujan deras yang akan datang, memberikan begitu kesejukan, kesenangan bagi diri kita. Itulah pahala yang begitu banyak. Salah seorang ulama dari Amerika, Syekh Hamzah Yusuf, mengatakan bahwa kesabaran dan ketabahan itu mirip. Sabar dan tabah itu mirip. Sabar adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan, definisi menurut dia. Sementara yang lain adalah menahan amarah dan diekspresikan. Kesabaran adalah dalam Islam
dikatakan sabar itu ketika kita menghadapinya di tengah kesulitan. Kesabaran berarti Anda tidak kehilangan sikap untuk mendapatkan diri Anda tenang dalam menghadapi permasalahan yang begitu pelik. Allahu Akbar. Sabar itu kita memulai memahaminya dengan menghadapi suatu masalah yang begitu rumit, tapi kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Itu bukan mudah, tapi Allah akan memudahkan jalannya bagi kita. Jika kita seperti apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, terus-menerus berjuang diri kita, maka Allah akan memberikan kekuatan karena kita bersabar dan diberikan banyak pahalanya. My beloved brother Brian, sabar or patience in Islam is which that you are facing lots of great difficulty, but you are able to hold yourself. One of the greatest scholar of Islam in Nusantara, his name was Buya Hamka, he said that as patient is when you are kept on struggling to be patient until Allah strengthen you and gave you a lot of rewards. And the rewards will come to you like raining pour down from the sky. It means lots of rewards. You will feel the coolness, the enjoyment, and then the feeling of the great blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. But yet you have to struggle to hold yourself, to be patient. And one of the great scholars of America named Sheikh Hamza Yusuf Hanson, he said that sabar, patient, and then being forbearing, being steadfastness is almost the same. Sabar means that you are facing great difficulty, but you are able to hold yourself, to be calm. That is sabar. And then for sure Allah will give reward for you, will give you a lot of gift for you. That is not necessary you will see right away, but you can see the feeling, the happiness that Allah will give it to you. My beloved brother, sabar is not easy. Patience is not easy. But we have to face it down. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu kita, yang akan memberikan petunjuk kepada kita, yang akan memberikan petunjuk yang akan keluar setelah kegigihan bagi diri kita berjuang melawan kesulitan yang kita hadapi di jalan yang benar. Maka bersabar adalahnya meminta kepadanya, dan siapapun yang meminta kepadanya, mengangkat tangannya kepada Allah dan memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Baik itu cepat ataupun disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama yang kita pahami dalam sabar ini adalah ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, kita terus berjuang sesusah payah pun, terus menghadapinya, dan Allah menguatkan kepada kita, dan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Itulah pembukaan daripada pembicaraan kita tentang sabar pada malam hari ini. Saudara-saudara, para sahabat-sahabatku yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pembicaraan tentang sabar di dalam agama Islam ini, khususnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan jika dihitung, ulama memperlihatkan kepada kita bahwa lebih daripada 90 kali pembicaraan tentang sabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentunya kita tidak akan membahas pada malam hari ini satu persatu. Namun kita akan mencoba untuk memahami dari berbagai macam sisi apa yang dimaksud dengan sabar. Karena inilah yang kita butuhkan pada saat ini tentunya. Ketika banyak yang merasakan sedih, gundah gulana, gelisah, yang merasakan terhimpit. Ada yang terhimpit karena pekerjaan yang tidak menentu. Ada yang terhimpit dengan hutang, ada yang terhimpit dengan perasaan yang tidak senang, dengan penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita, atau yang merasa jengah, merasa jenuh dalam kehidupan sehari-hari, yang harus berada di dalam rumah terus-menerus, yang harus memakai masker, yang harus tidak berjumpa dengan kawannya, dengan kerabatnya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, karena keterbatasan yang kita harus menjaga diri kita untuk selamat, untuk sehat. Ini adalah kesabaran yang kita hadapi pada sebagian daripada kita. Tentunya setiap manusia memiliki permasalahan masing-masing yang kita semuanya tidak mengetahui satu sama lain.
Semoga Allah mengeluarkan kita daripada permasalahan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, Al-Jurjani dalam ta'rifat ini yang banyak berbicara tentang definisi-definisi dari berbagai macam definisi-definisi. Dia mengatakan apa yang dikatakan sabar adalah sabar ialah perbuatan meninggalkan segala keluh kesah tentang pedihnya ujian musibah yang menimpa kepada selain daripada Allah. Artinya kepada semua makhluk. Istilah sabar bermakna menahan diri kita. Menahan diri dari gelisah, dari keluh kesah, daripada emosi. Menahan lisan kita dari berucap atau berkata-kata yang membawa kita keluh kesah, yang membawa kita marah-marah, yang membawa kita menjadi nggak jelas kehidupannya. Kita menahan diri kita daripada hal-hal yang membuat kita tidak terkendali. Allahu Akbar. Jadi intinya yang dikatakan oleh Al-Jurjani bahwa kita menahan, itu yang utama, kata pertama. Menahan diri kita dari mengekspresikan apa yang tidak sepantasnya seharusnya diekspresikan. Inilah definisi daripada sabar. Menahan diri daripada keluh kesah, daripada emosi, daripada hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Lalu yang kedua, banyak ulama memberikan berbagai macam definisi tentang sabar ini. Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, yang dimaksud dengan sabar ialah ketika kita ditimpa musibah, menerimanya tetap dengan keadaan baik, yaitu dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta ketika kita mendapatkan suatu musibah, suatu hal yang enggak kita bisa mampu untuk mengendalikannya, yang harus enggak ada pilihan lain kecuali kita menghadapinya, maka kita menghadapinya dengan keadaan sabar, yaitu mendapatkan ketenangan, ridha kepada Allah. Umumnya, apa yang dikatakan oleh para ulama ini adalah yang biasa kita berkisah. Ini sabar tingkat tinggi. Kebanyakan orang pasti akan mengeluh. Kebanyakan orang akan pasti marah. Kebanyakan orang akan pasti merasakan hal-hal yang tidak enak dan tidak dirasakan kenikmatannya, lalu dia mengekspresikannya. Namun para ulama mengajak kita untuk ingat bahwa sabar adalah menahan diri. Makna sabar di sini yang dikatakan definisi sabar untuk menahan daripada keluh kesah tidak lain sangat dekat dengan makna saum ketika kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan atau puasa yang disunahkan di waktu-waktu lainnya ketika kita harus menahan dari makan, minum, emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya. My beloved brother Brian, the scholars of Islam gave definition of what is to be patient or having sabar. Sabar, it means that you hold yourself from expressing your anger, your complaint, your grievance. You hold yourself when you are facing difficulty or calamity or misfortune or thing that is unpleasant for you. You hold yourself to be steadfast in facing those things. And one other great scholar said that what it meant by patient is whenever you facing calamity or misfortune, you accepted the situation with the right condition. I mean, with the asking pleasure from Allah, that you are solemnly accepting the situation. It is not easy. Who can do that? I mean, almost all the time. It is very difficult when facing things unpleasant, misfortune, things that you cannot change, things that you cannot avoid, but you have to face it. And yet, you have to be calm and hold yourself. Subhanallah, ada salah seorang ulama besar, Sari As-Sakati namanya. Beliau suatu ketika ditanya tentang sabar. Lalu tiba-tiba ada kalajengking menyengat kakinya. Dan menyengat berkali-kali. Dia menahan sakit.
Lalu yang bertanya itu melihat kejadian ini. Lalu dia katakan, mengapa engkau tidak menjauhkan kakimu dari kalajengking? Dia bilang, sesungguhnya aku malu kepada Allah untuk membicarakan tentang sabar karena aku belum bersabar terhadap sengatan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ulama yang mumpuni, yang memiliki kesabaran. Ketika dia ditanya tentang sabar, dia disengat. Dia berupaya sabar. Kita barangkali belum bisa seperti itu. Ketika kita disengat, kita akan mengaduh. Kita akan berteriak. Namun, ulama yang sudah melatih dirinya tentunya dia bersabar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana bentuk sabar? Begitu banyak penjelasannya. Namun kita memahami tahap yang kedua sekarang ini, bahwa sabar adalah menahan diri kita daripada keluh kesah, emosi, dan hal yang tidak bisa kita kontrol lainnya. My brother, one of the great scholar of Islam, once he was asked about patience, what is patience? And then all of a sudden, a scorpion stung his feet. And he has to answer the question. And he got stung many times at that time. And the questioner asked him, why don't you put your feet away from the scorpions? And he said, I felt shy in the front of Allah when I have to explain about patience, but yet I'm not patient yet. See how is the great scholar? He has been trained to be patient. But if it happened to us, we will get angry. We will yell. We will do things that unnecessary maybe. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Lalu apa yang dikatakan lawan daripada sabar? Apa yang bertentangan dengan sabar? Yang bertentangan dengan sabar secara kata adalah berkeluh kesah, memiliki emosi, bersedih hati yang berkepanjangan. Ini adalah pengertian umum terhadap lawan-lawan sabar. Sabar memiliki 3 musuh. Yang pertama tergesa-gesa, memiliki putus asa, dan juga marah-marah yang berkepanjangan. Ketiga tabiat ini adalah tabiat buruk yang ada pada diri kita. Kita seringkali tergesa-gesa. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Anbiya 37. Kedua, putus asa. Sedangkan Allah mengatakan, la taqnatu mi rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Ketiga, la taghdab. Jangan kita marah-marah. Jangan kita marah-marah ketika kita dihina. Ketika kita dalam keadaan sulit. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan lawan daripada sabar. Jika Anda memiliki suatu permasalahan, lalu permasalahan itu membuat Anda berang, dan Anda marah-marah. Lalu kita katakan, kenapa Anda marah? Oh, saya tidak marah. Ketika Anda sudah mengatakan, sudah berkeluh kesah, Anda sudah marah-marah. Tahan itu untuk menjadi orang yang penyabar. So my beloved brother Brian, that patience have enemy. The enemy of patience is to be always in rush, in hurry, and then to be emotional, and to channel your anger inappropriate. These are the enemy of patience. Yet these are the characteristics of human being, that we are often impatient. Things uneasy, things unpleasant, often ignite things for us to be impatient, to getting angry, to yell, to have emotion. All of these are the enemy of patience. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang dikatakan para pembesar-pembesar, penyabar-penyabar. Tentunya kita mengetahui
Inilah yang dilakukan dalam kehidupan para nabi-nabi Allah, para utusan-utusan Allah. Mereka memang orang-orang yang terpilih, orang-orang besar, orang-orang yang memiliki suri teladan kepada kita semua. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Firaun, ketika pengikutnya merasakan kita sudah mengalami kekalahan, Nabi Musa tidak mengatakan kita mengalami kekalahan. Walaupun Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki pasukan sebanyak pasukan Firaun, tidak memiliki persenjataan yang kalau dikatakan pada zaman sekarang adalah persenjataan yang sangat canggih. Dia tidak memiliki itu semua. Dia tidak memiliki kerajaan yang luar biasa. Namun dia memiliki Allah dan dimiliki kesabaran. Sehingga dengan sabar dibukakanlah kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi Musa. Nabi Nuh alaihi salam, ratusan tahun dia hidup, tapi pengikutnya hanya segelintir, kurang lebih 80-an orang. Allahu Akbar. Dan ketika dalam penghujung kehidupannya pula, dia diperintahkan oleh Allah untuk membangun kapal yang begitu besar di tengah bukit atau padang pasir. Subhanallah. Dan dia masukkan hewan dan lain sebagainya. Namun anaknya tidak mau mengikutinya. Ujian semuanya. Allahu Akbar. Dan dia menjalaninya dengan selamat. Karena kesabaran yang dia miliki menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia dicoba memasuki perut ikan yang begitu besar, yang begitu simbolis, di dalam situasi yang sangat gelap di dalam perut. Namun kenyataan. Dan dia terus-menerus dengan sabar dan tekun berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengatakan la ilaha illa anta, subhanak ini kuntu minadh dhalimin, sampai dia terbuka kembali mulut ikan tersebut dan dia keluar dari situ. Itu bentuk kesabaran-kesabaran yang di luar daripada jangkauan kepada kita semua untuk menghadapi hal-hal tersebut. Allahu Akbar. Nabi Ayub yang ditimpa hantaman, ujian berkali-kali. Di antaranya penyakit kulit yang dihadapinya. Namun ia terus bersabar. Allahu Akbar. Inilah orang-orang besar. Dan dari semua nabi-nabi ini, yang paling besar ujiannya, yang paling besar cobaannya adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang paling berat menghadapi berbagai macam ujian. Ketika dia hidup di Mekah, cemooh, cibiran, timpukan, kotoran, dia hadapi terus-menerus. Dia bersabar. Dia terus dalam keadaan tenang. Allahu Akbar. Namun dia buktikan terus-menerus dia bersabar. Dan sabar itu bukan diam. Dia melakukan hijrah. Dia harus berkorban, meninggalkan wilayahnya, tinggalnya. Dari Mekah menuju Madinah. Dia hijrah ke Madinah. Setelah dia sampai di Madinah, terus dia bina terus-menerus dengan dakwah. Membangun masyarakat. Berperang di jalan Allah. Sampai dia bisa kembali lagi kepada kota Mekah. Dengan Fathul Mekah. Masuk ke dalam kota Mekah. Apakah dia menyiksa mereka? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia berikan jaminan keamanan. Allahu Akbar. Ini kesabaran tingkat tinggi. Ketika dia berjalan dengan istrinya, Aisyah. Lalu ada sekumpulan orang Yahudi mencemoohnya. Mengatakan, Sam Rasulullah. Ibaratnya seperti musnah. Yang seolah-olah terdengar seperti Assalamualaikum. Tapi bukan. Dicemooh. Sahabat yang mendengar. Marah. Dan kenapa Rasulullah tidak mendoakan atau mengutuk mereka? Rasulullah tidak mau melakukan itu. Rasulullah mengatakan bahwa aku ini datang sebagai rahmat. Sebagai bentuk kasih sayang. Allahu Akbar. Contoh kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah
Apa kita sanggup menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ketika kita dicibir, digoda, ditimpu, dihina, terus-menerus. Namun kita bisa bersabar. Allahu Akbar. Rasulullah memiliki ujian yang begitu tinggi, begitu besar. Dia memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bisa mengikuti jejak langkahnya. My brother Brian, all the prophets from Allah Subhanahu wa Ta'ala has been tested, has been facing lots of difficulty, great difficulty. Look at Moses, how Moses, peace be upon him, that he has no great troops like the Pharaoh. He has no great weapon, like at this time maybe superpower weapon. He has no great majestic palace. When he faced Pharaoh, his followers asked and felt that we are lost. But Moses says no. He's patient, been strengthening by Allah. And then he won. Look at Prophet Noah. Noah, he lives like hundreds years and very few followers. He has to be patient. And then at the end of his life, Allah ordered him to build a ship up in the mountain. And all the animals goes into the ship. But yet, his own son doesn't want to follow him. It's a test. It's a challenge in his life. Prophet, we call it Yunus, yeah? Jones maybe, yeah? He went into the belly of the whale for such a long time. But yet he has to be patient inside the darkness. I kept on reciting Allah. He said, La ilaha illa anta. There is no God except you. Subhana, glory be to you. Inni kuntu minadh dhalimin. Verily, I am the one who oppressed myself. He kept on repeating for such a long time until Allah put him outside again from the belly of the whale. All the prophets facing difficulty, and the greatest one, the biggest challenge, the one faced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he used to live in Mecca, people mock him. People play around with him. People throw stones toward him. Dirts, you name it. But yet he has to be patient, calm himself. But he doesn't stay still. He made his hijrah. He emigrated to Medina. And in Medina, he built his own community. And he made da'wah, preached Islam. And then he fought against the enemy of Allah. Until he came back again to Mecca. We call it Fatul Mecca. The opening of Mecca. When he came back, he did not kill people. He did not put his anger. But yes, he come back and he guaranteed the safeness of those people who used to hate him. Think and ponder about this. When some of the Jewish people mock him, he says, Sams alaikum. It's like, death to you, death to you. It sounds like salamu alaikum, but it is not. And then the companions get angry. How come you let him happen? How come you let this happen? Why don't you ask Allah for something bad, for instance, maybe more or less like this? But he said that I was sent by Allah as a mercy. I was sent as a mercy. See the great patience, the forbearance that he has. There are many stories related to him,
how he has to be calm. And he is very calm, facing all those difficulties. This is not easy. But yes, we have to be patient and follow him and imitate the way he used to live his life with a great patience. There are many stories about this one. The stories of the companion of the Prophet. Like, for example, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. One, he got mocked by people. And then someone came to him, get angry to him, mock him. And when this guy looked at the coat of the Ibn Abbas, quite new at that time, and then he said something not really nice. Do you know what happened? He just kept on listening to this guy. When he's finished, he took off his clothes, his jubba, his mantle, and he gave it to him. And the one who received it, he felt shy. He felt shame. And he felt that really, I have to be the follower of him. And what happened is, he becoming the student of that Abdullah ibn Abbas, the companion of the Prophet. See how the companion of the Prophet followed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of the grandgrandchildren of Prophet Muhammad, Sayyidina Ali ibn Hussein, he was facing almost the same situation like Sayyidina, when someone came to him and got angry to him, mock him and all of this. And after he's done, he gave a lot of money to the one who mocked him. And yeah, these people, he will shy in the front of Sayyidina Ali ibn Hussein. Allahu Akbar. See, this is the beautiful characteristic of the great Muslim, how they become a great person by having patience in their heart and their action as well. So, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bagaimana Sayyidina Muhammad SAW orang yang sangat bersabar menghadapi begitu banyak cobaan, bahkan cobaan-cobaan yang besar dia hadapi, ujian-ujian besar dia hadapi. Lalu para pengikutnya mengikuti bagaimana karakter perbuatan Nabi dalam memiliki jiwa yang bersabar menghadapi cibiran dan makian daripada orang-orang tersebut. Salah satunya bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang ketika pada saat itu ada seorang yang datang kepadanya marah-marah, memaki-maki, dan juga melihat Sayyidina Ibn Abbas memiliki jubah yang begitu bagus, yang baru pada saat itu, lalu dia mencibir jubah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia dengarkan sampai selesai. Setelah selesai dia buka jubahnya, dia pakaikan ke orang tersebut. Orang tersebut malah menjadi malu. Dan bukan hanya malu, dia akhirnya menjadi muridnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Ali ibn Hussein, Ali anaknya Hussein, ini cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Dia menghadapi hal yang serupa, yaitu dia dihadap ada orang datang marah-marah kepadanya, maki-maki dan lain sebagainya. Setelah selesai, malah dikasih uang banyak oleh Sayyidina Ali ibn Hussein. Orang itu malu di depan Sayyidina Ali ibn Hussein. Ini karakter yang dibina, kepribadian yang dibina oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka ketika kita menginginkan diri kita memiliki kemuliaan dengan mempunyai jiwa yang bersabar, maka lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, dalam kehidupannya, menghadapi orang-orang yang maki dia, orang-orang yang menyakiti dia. Tapi apa yang dia miliki dalam hal itu semua, yaitu dia memiliki jiwa sabar yang luar biasa, yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Allahu Akbar. Para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya, bagaimana kiat-kiatnya? Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang penyabar? Orang-orang yang ketika kita diuji, dihina, dan menghadapi himpitan, kesulitan, tidak semakin marah-marah atau mengancam atau makin marah-marah lagi, atau tidak membantu orang lain, makin marah-marah lagi, dan marah-marahnya itu makin dibangga-banggakan.
Bukan seperti itu. Kita marah di jalan Allah, marah karena suatu hal yang harus kita marah itu berbeda. Tapi ketika marah kita dalam hal-hal yang sepele, marah-marah dengan hal-hal yang kita buat-buat, marah-marah karena kita tidak terbiasa dalam himpitan dan lain sebagainya, ini yang harus kita jaga semuanya. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, dan selalu yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Keutamaan bersabar adalah meminta kepada Allah setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba. Sebelum Anda memulai berkeluh kesah, curhat yang enggak-enggak, menyebar cerita-cerita tentang kesulitan hidupmu kepada semua orang, maka datangilah Allah. Bicara sama Allah, bermanja-manja sama Allah, curhat sama Allah, langsung memohon kepada Allah. Dulu orang terdulu, tali sepatu aja dia adukan kepada Allah. Semua yang dari yang sepele-sepele dia minta sama Allah. Kalau kita banyak minta Allah makin senang. Allah tuh senang kalau kita minta yang banyak. Minta apa aja minta sama Allah. Allah tuh senang kita manja-manja sama dia. Allah tuh senang kalau kita tamak dengan rahmatnya. Artinya kita pengennya kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, minta segala sesuatu dari Allah. Ya ini nggak mudah. Tapi ini harus jadi framework cara kita berpikir. Mindset kita harus seperti itu. Memuliakan, mengutamakan, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Which is sangat sulit. Tapi itu yang kita disarankan, dinasihatkan oleh para ulama. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, bencana itu hanya satu, akan tetapi akan menjadi dua kalau kita mengeluh atau berkeluh kesah. Pertama, musibah itu datang, ya kita hadapin. Tapi kalau itu datang langsung kita berkeluh kesah, kita rewel, kita komplain, kita ini dan itu, akhirnya kita mendapatkan musibah pertama, lalu kita mendapatkan musibah yang kedua, yaitu diri kita melakukan hal itu semua, bukannya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang ada itu hilang. Itu dikatakan oleh Ibn Mubarak, kalau nggak salah dia seorang tabi'in. So my beloved brother Brian, now we are asking, what is the strategy? What is the tips? What is the hints if you want to be patient? The first one is to remember Allah. Know that Allah Subhanahu wa taala care about you, that you rely on Him, you ask for everything for Him, even for the shoelace that you have or lost, ask for Him. And then Allah loves you if you are close to Him. When Allah tests you, you come back to Allah, you talk with Allah, you cry to Allah, you put your hand up to the sky and ask Allah Subhanahu wa taala, Allah loves you. Allah loves you if you are seeking His mercy, seeking His help. Be close to Allah Subhanahu wa taala. I know it is not easy, and most of us forget things like that in the beginning. But yeah, the first thing is to be patient when the calamity happened to you at the first place. Why? Because if you succeed in the first one, you'll be able to succeed in the second and the third temptation of the calamity. So you train yourself to be patient. The first one it hit you, say Allah, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Istirja, kita minta kepada Allah, kecobaan, kehimpitan, hal-hal yang kita hadapi yang nggak kita punya kekuasaan, kita langsung serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertama kali musibah itu datang, bukan kedua, bukan ketiga. Kenapa? Karena ketika pertama kali itu datang menghampiri Anda, yang dikatakan musibah itu bentuknya berbagai macam rupa, Anda mengetahui masing-masing seperti apa yang Anda hadapi. Yang pertama kali Anda lakukan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak mudah. Iya nggak mudah karena sebagian besar orang dia akan melupakan itu semua, bahkan mereka akan menjerit, mereka akan marah-marah, mereka akan berkeluh kesah, mereka akan curhat kepada semua orang bahwa, dan apalagi zaman sekarang langsung curhat dan diviralkan di status updates. Nah, ini semua nggak perlu. Yang perlu itu kamu kembali kepada Allah, angkat tanganmu dan mohon kepada Allah. Allah senang kamu minta. Allah senang kamu minta. Ujian yang dikatakan daripada musibah adalah sesuatu yang tidak bisa Anda elakkan. Tapi itu Anda hadapi. Ketika Anda lakukan di pertama kali, Anda sabar, Anda ingat Allah. Untuk kedua
dan ketiganya Anda menghadapi itu semua. Semoga Allah mudahkan buat kita. Saya tahu itu nggak mudah. Kita semua harus belajar. Saya juga masih belajar untuk hal seperti ini. Lalu yang kedua adalah kita segera mengingat Allah dan memohon ampun. Wasta'inu bisabri wassalah. Kita mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Dan itu nggak mudah kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk, khashiin. Kita udah bahas tentang khusyuk, khashiin. Orang-orang yang memiliki bekas rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah dengan sabar dan sholat. Mohonlah dengan sabar. Dan Rasulullah itu yang dia lakukan dengan sabar, dengan sholat. Rasulullah SAW jika diuji, lalu dia bangkit mendirikan sholat dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ampunan daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali pada hari pernikahannya. Rasulullah berkata, "Wahai Ali, janganlah engkau melayani rasa marah. Apabila timbul rasa marah, duduklah engkau dan pikirkanlah mengenai kekuasaan serta kebesaran Allah ke atas hamba-hambanya. Pertahankan diri engkau dari dikuasai amarah dan kembalilah engkau kepada kesabaran." Dan dinasihatkan oleh Habib Umar bin Hafiz. Resep agar kita meraih keteguhan dalam sabar, dipastikan bahwa keteguhan merupakan fondasi akhlak yang kita miliki. Yang kita mengingat akan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar dan memikirkan akibat kesudahan daripada perkara bila ia bersabar atau bila dia tidak bersabar. Jadi ketika Anda menghadapi hal itu kurang lebih seperti itu, ketika Anda menghadapi ujian atau hal-hal yang memiliki nuansa dan Anda harus menahan diri Anda daripada mengeluh, daripada emosi, Anda ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, ingat kebesarannya Allah. Dan ingat jika Anda bisa menahan itu semua, Allah akan memberikan karunia yang banyak kepada Anda, memberikan banyak pahala kepada Anda. Lalu di samping itu juga mengingat kembali, jika saya marah atau jika saya tidak sabar, jika saya berkeluh kesah, apa akibat daripada yang saya lakukan ini? Namun jika saya bersabar, apa yang akan terjadi setelahnya? Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti itu, yang pada intinya Anda harus mengingat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tidak cepat mengadu kepada manusia. Ya, kita berbicara dengan manusia, tapi kita utamakan kita istighfar kepada Allah. Kita ingat Allah, lalu kita cari jalan keluar. Barangkali kita membagi permasalahan ini bukan memberikan kepada orang lain, tapi mencari jalan keluar bahasanya. Ini memberikan jalan kepada kita. Orang berkata, para ulama diantaranya, bahwa sabar itu bukan diam. Ketika Anda menghadapi COVID seperti ini, bukankah kita memang harus bersabar menerima keadaan yang tidak bisa kita elakkan? Tapi kita bersabar dengan mencuci tangan kita, menjaga muka kita dengan masker, lalu kita memberikan jarak dengan orang lain. Dan jangan dikatakan bahwa ini tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam. Jadi Anda bisa seenaknya aja. Itu bukan seperti itu Anda tidak bersabar. Ketika Anda bersabar, Anda cuci tangan. Bukankah kita diajak berwudu? Kita mau mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu ketika wabah terjadi di negeri Syam pada saat itu, disuruh orang itu bersebar. Artinya kita menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Itu adalah pedoman-pedoman daripada Islam. Jika Anda menginginkan lebih jauh berbicara tentang pandemi, kebetulan ada 2 kitab yang baru keluar dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah satunya dari Ibn Hajar Asqalani, dan salah satunya saya lupa, itu sudah ada terjemahannya. Antum bisa beli dan antum bisa baca bagaimana Islam sudah lebih dahulu memberikan sikap apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan itu bukankah itu adalah bentuk daripada kesabaran? Ketika saya berbicara tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu dia kembali lagi ke Makkah, dalam Fathul Makkah, itu adalah bentuk daripada kesabaran yang tidak pasif. Tapi kesabaran yang kita bergerak, mencari jalan, mencari solusi, dan terus berjalan dengan baik. Jadi yang dikatakan sabar bukan terus-menerus adalah pasif. Iya, diam, menahan adalah bagian daripada sabar. Tapi bukan bersabar itu kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. So, my brother Brian, the other things that how we face this difficulty with sabar, with the patient, how we can get over it is by
you have to understand the meaning of sabar or patient is not to be quiet and stand still. Not it's like that. But you face the difficulty with the patient and you look for the strategy or the way out with the difficulty that you are facing. One of the example, if the Prophet Muhammad SAW to Medina and come back again to Mecca, he showed his forbearance, he showed his patience to the people. And the other thing is like, for example, our current situation, that we put mask on our face, wash our hand, and put a distance between one to another. And don't think that this one is not come from Islam. In the olden pandemic situation, this is what we did. How in Sham, in the Middle East, in some regions, when they face the pandemic, they have to be spread from one to another. It means they have to put a distance. And then in our tradition, that we make ablution 5 times a day at least. And when we eat, before and after eat, that we have to clean ourselves. And how the scholar of Islam show that you have to clean yourself when the pandemic is happened. And then to put to distance yourself with the pandemic. So all of these are from the teaching of Islam. It means that you are patient having this difficult situation, but at the same time, you are not stand still in there doing nothing. No, you have to find a way out without complaining, without getting angry, without emotional, but you be patient. But of course, the first and foremost, you remember Allah. Say, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. That we belong to Allah, that we will come back to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the word of istirja. You ask your wife to teach you about this word. So you will remember whenever you face calamity or things in misfortune, somebody pass away, that you recite this sentence. Ask your wife. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan memasuki fase apa yang dikatakan sabar di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Cakupannya apa saja? Ulama banyak membahas 3 hal. Yang pertama, kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kita bersabar ketika menghadapi musibah. Inilah 3 hal yang utama. Jadi kita ingat baik-baik. Yang pertama adalah kita bersabar ketika kita melakukan ketaatan dalam beribadah, mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, kita bersabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang begitu besar yang tidak bisa kita mengelak. Ini adalah bentuk 3 hal bentuk daripada sabar yang ada di dalam ajaran agama Islam. My brother Brian, there are 3 things that in which we call it the category of patience in the teaching of religion of Islam. The first one, you are patient when you do your worship to Allah Subhanahu wa taala. You are patient when you are obeying Allah Subhanahu wa taala. And then second is when you are patient when you are living the sins, the things that forbidden by Allah Subhanahu wa taala. The third one, you are patient when you are facing difficulty by means that you are facing calamity, the things that unavoidable by you. So you remember 3 things about patience in Islam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda diajak untuk taat, untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah ini dalam selama hidup Anda sampai Anda kembali lagi meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Tapi tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita mendapatkan ujian yang bagi sebagian begitu berat, bagi sebagian tidak begitu berat barangkali. Yaitu ujian bentuknya kemalasan, rasa jenuh dalam beribadah, rasa mau menunda-nunda ibadah itu. Ketika harusnya kita menyegerakan sholat kita, contohnya menyegerakan sholat kita, sholat zuhur pada
pada waktunya berjamaah, tapi kita nanti kita melakukan amal pekerjaan kita takut pekerjaan kita hilang, uang kita hilang, kesempatan itu hilang, dia bilang time is money segala macam, sehingga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dinomor duakan. Waktu-waktu begitu terhimpit, sudah mau sholat Jumat kita masih sibuk meeting itu, meeting ini segala macam. Yang kita takut ini nggak selesai-selesai, padahal Allah sudah menjamin rezeki kita, sedangkan kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu fantasyiru, kita bertebaran di muka bumi. Tapi kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, inilah ujian yang kita harus taat kepada Allah untuk tetap bersabar dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Thaha 132. Kita diajak untuk mengajak keluarga kita sholat, istri kita, anak kita ajak sholat sama-sama. Ajak beribadah sama-sama. Bagi kalian yang sudah menikah atau yang belum menikah, usahakan ketika sudah menikah, jadikan kebiasaan sholat berjamaah 5 waktu. Sebisa mungkin bersama dengan istri. Jika kita dalam keadaan sekarang kita tidak bisa pergi ke masjid terus-menerus karena pandemi, yang kita lebih baik tinggal di rumah, lakukan bersama istri terus-menerus. Kita ajak keluarga kita sholat. Kadang istri bisa saja malas, anak bisa saja malas. Atau ada alasan-alasan 1001 yang mereka kemukakan. Atau ada tamu, atau ada masakan yang belum selesai. Namun kita diminta sabar untuk taat. Artinya kita kerjakan perintah Allah ini. Walaupun hati kita merasa nanti dulu malas atau nggak enak atau capek ini dan itu. Atau ketika kita capek, letih di malam hari untuk melakukan sholat isya. Waktu yang begitu dekat. Kita pengen sekali tidur di atas bantal yang begitu nikmat. Namun kita harus bangkit. Jika kita tidak ingin tertidur. Untuk melakukan sholat semampu kita. Inilah sabar-sabar dalam taat. Sabar dalam taat dalam perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. So brother Brian, sabar in obedience to Allah Subhanahu wa taala. You have patience in obedience in front of Allah Subhanahu wa taala. In the Quran that you were asked by Allah Subhanahu wa taala that to command your family to pray with you, to do salat. And then don't too bother. Sometimes people looking for excuse for the rizq, for the provision. But we have to understand that we covered last week, the provision is provided by Allah Subhanahu wa taala. But yet we are trying to find an excuse. And then sometimes we are too lazy to do our prayer. And then we felt so much difficulty to do our prayer, but yet we have to do it. We have to pray. It means you have to put patience, sabar, in obedience to Allah. Second, setelah yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu dosa. Hal yang kita nggak mau orang lain melihat kita. Dan kita tidak merasa nyaman dengan dosa kita. Bentuknya banyak. Saya nggak mau bahas satu persatu. Saya ngambil yang bagaimana kelihatannya sepele, tapi sering kita lakukan. Yaitu brolin orang, ngomongin orang negatif, berbicara yang tidak pada tempatnya. Hal seperti ini sudah semakin banyak dan tidak terelakkan bagi kita. Kita ngomong politik setiap saat. Kita ngomong politik semestinya apa yang diperlukan oleh umat Islam untuk kebaikan umat Islam. Tapi kita menggunjing, mencibir, membicarakan orang ini dan itu. Waktu kita habis untuk melakukan itu semua. Kita diajak meninggalkan hal ini. Ini yang dinamakan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kurangin waktunya kalau kita nggak bisa sepenuhnya. Kita kurangin, kita hilangkan, dan kita bersabar dalam meninggalkan ini. Ini bukan mudah. Ini sulit, tapi kita harus lakukan. So my brother Brian, the other form of patience is when you have to live yourself away from the sinful act, from the sinful deeds, from the
things that Allah dislike. For example, there are many forms of it, but one of them is to talk other people about their life, about their things negatively. And people like to talk about politics and unnecessary, even too much. Okay, that we have things that we have to be established as a community maybe, but yet that portion enough to talk, leave it out. Talk about something else. Don't dwell yourself in that kind of situation all the time. So we have to be careful in our daily life. When you put yourself away from those sinful acts, it means that you are doing patient from those things. That's the second patient. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang kita hadapi dalam saat ini seperti pandemi contohnya. Sabar kita menghadapi musibah artinya kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita mengelak, tapi kita menerimanya. Dan saya katakan di awal, kita menerima dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima. Hal ini sulit. Nah, ulama berbeda pendapat. Dia berkata, sebagian berkata bahwa yang pertama dan yang kedua adalah lebih sulit. Yaitu ketika kita menghadapi pilihan. Pilihan yang melakukan sesuatu memiliki dampak. Kalau saya melakukan ini, dampaknya ini. Itu yang pertama dan yang kedua. Yaitu sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Anda memiliki pilihan. Mau sholat dulu, apa sholatnya ditunda-tunda. Ataukah Anda mau terus dengerin gibah, ngomongin orang terus-menerus, berjam-jam, nggak selesai-selesai, ataukah Anda tinggalkan. Nah, itu kan ada pilihan. Nah, kata sebagian ulama, itu lebih berat, karena ada pilihannya. Kalau ini nggak berat, karena ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita harus sabar aja. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Justru yang ini yang berat. Kenapa? Karena ini kita nggak punya pilihan apa-apa, kita harus terima. Tiba-tiba ada banjir datang, blur semuanya. Nggak ada kita bisa pilih kan. Tiba-tiba kita menghadapi tanah longsor. Kayak barusan ada berita di Brastagi seperti itu. Nah, dari Medan ke Brastagi jalan. Itu kita nggak bisa jauh daripada itu. Nggak bisa lari. Tiba-tiba datang COVID. Kita nggak pernah tahu di tahun 2019 ternyata akan datang seperti ini. Lalu porak-poranda semua ekonomi dan ini dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi seperti itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan apa yang dikatakan musibah ini, semoga bisa justru memberikan kebaikan. Coba kita simak apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, surat At-Taghabun 11, yang artinya, atau maknanya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sabar dalam musibah adalah di luar daripada ikhtiar manusia untuk menghadapinya. Manusia tidak bisa mengendalikannya. Musibah. Lalu hal ini tidak disangka-sangka, tapi dia datang. Ya kita harus menghadapinya. Saya nasihatkan untuk kita mengikuti apa yang disarankan ulama, yaitu kita mengucapkan kalimat istirja, la inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita serahkan kepada Allah, lalu kita cari jalan keluarnya bagaimana kita menghadapi hal ini. Nah, inilah yang dikatakan 3 hal daripada kesabaran. Nah, kesabaran itu kita memasuki tahap sekarang ini. Sabar itu kita menghadapi dalam berbagai macam hal. Namun seringkali kita mengatakan bahwa kita harus bersabar terhadap hal-hal yang negatif. Hal-hal yang menyesakkan, yang menghimpit, yang menyusahkan, yang nggak enak. Namun kadang-kadang kita tertipu. Ada hal-hal yang begitu nikmat, yang asik, yang begitu memanjakan. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu pun ujian. Bagi kita sebenarnya, dalam keadaan senang pun bisa menjadi ujian bagi kita. Nah, salah satunya dikatakan ketika kullu nafsi za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa yang hidup akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Anbiya 35. Keburukan dan kebaikan. Anda bisa renungkan. Kadang-kadang kita diberikan suatu karunia yang kalau kita tidak bisa menjaganya, jika kita tidak bisa menjaganya, ini bisa menjadi bagi diri kita
adalah suatu hal yang tidak nyaman. Contohnya apa? Jabatan. Jabatan. Ketika Anda diberikan suatu jabatan, saya bukan pesimis di sini, cuma kita mencari hikmah dalam segala sesuatu. Kita melihat orang yang mendapatkannya, lalu tidak menjaganya dengan baik, maka yang dikatakan hikmat di situ bisa hanya menyeret dia menjadi musibah. Yaitu ketika jabatan itu tidak dijaga dengan baik, dia melakukan penyelewengan, dia melakukan korupsi yang besar-besaran misalnya, atau dia tidak menjaga amanah pekerjaan tersebut, sehingga jabatan yang dia miliki itu yang harusnya menaikkan pangkat dia, memberikan ketenangan bagi dia, bagi keluarga dia terjamin, nafkahnya lebih baik, dan lain sebagainya, dia bisa membantu orang, bisa mengatur kehidupan lain, namun menjadi kerusakan ketika dia tidak menjaganya dengan baik. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk daripada musibah. Nah, hal tersebut kita mencoba sebagai muslim untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar. My beloved brother Brian, we are getting close to the end of this session. The third one is that we have to be patient when the calamity is attacking you. That you cannot avoid this, that you have to accept it. But how you accept? By remember to Allah Subhanahu wa ta'ala and leave it to Allah Subhanahu wa ta'ala. But at the same time, you look for the way out, how we can face the situation. This is what we call sabar or patient when we have the calamity. This is complete the three things about the sabar in Islam. And then the last one as well, that I have to ask you to ponder yourself, because Allah says in the Quran that goodness and badness and goodness can be a test for you, can be a test for you. That, for example, maybe you will ask me that how come a good thing it will be a test? For example, if someone get a position in a company, in a glimpse of it, you will understood it is a good thing. Maybe I can support my family better. I can help my friends and run the company better and this and that thing. But at the same time, if you don't take care of this company properly or your position, what happens is you do corruption, all of these negative things, and becoming a misfortune for you. So you have to be careful. In the good things and the bad things, there is a possibility that you will have to face with the patient like that. Habib Umar mengatakan bahwa sabar merupakan landasan akhlak. Setiap orang yang berakhlak mesti membutuhkan kesabaran. Dan untuk meraih akhlak yang mulia dibutuhkan kesabaran. Dan untuk mempertahankan akhlak yang mulia dibutuhkan kesabaran. Begitu pula menembus jalan-jalan akhlak mulia dibutuhkan kesabaran. Artinya Anda ingin memiliki akhlak yang indah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW, jiwa yang pemurah, jiwa yang penyayang, jiwa yang bersabar, jiwa yang pemberani. Ini adalah bentuk daripada bagian daripada akhlak-akhlak yang indah, penuh rasa cinta kasih kepada kaum yang miskin. Begitu pula hormat kepada orang yang lebih tua, mencintai kaum muslimin dan muslimah lainnya. Untuk memiliki jiwa yang seperti ini, jiwa yang pemurah dengan kasih sayang, Anda harus bersabar karena Anda harus melatih diri Anda untuk bisa seperti itu. Itulah pesan daripada orang-orang yang soleh. Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama mufassir terkenal dari Suriah, berkata, keistimewaan daripada bersabar adalah menjadikan jalan menuju tercapainya cita-cita, memantapkan kepribadian dan mengabaikan cercaan musuh, mengatasi perbuatan syirik dalam hati, dan pada akhirnya membawa Anda menjadi orang yang sukses. Itulah yang dikatakan dengan sabar. Lalu sebagai penutup daripada kajian ini, saya akan sampaikan sabran jamilan. Sabar itu begitu indah. Mengapa begitu indah? Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, ketika ada kegusaran, tidak ada panik, tidak ada kemarahan, rasanya ridho menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan simpul dari kehendak Allah, itulah simpul sabar. Ketika musibah terjadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, sesungguhnya kesabaran sejati adalah pada kali pertama datang menimpanya musibah kepada Anda. Artinya,
Ketika Anda pertama kali dapatkan diri Anda menghadapi musibah, Anda tidak lari, Anda tidak mengeluh dan tidak marah. Anda sabar. Itulah sabran jamilah. So my beloved brother Brian, at the conclusion of this, there is a saying that says, sabar or patience is beautiful. How is beautiful? Is when you are not complaining, you are accepting. When you are not angry, you are accepting. These things is happen by the decree of Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is when the son or the patient happen to be with you at the first time when the calamity hit you. That is sabar. That's the beauty of sabar. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini, para sahabat-sahabatku, berbicara tentang sabar. Tentunya, seperti saya sampaikan sebelumnya, di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali pembicaraan tentang sabar. 90 kali lebih bahkan dikatakan tentang sabar ini. Di dalam surat Al-Asr yang begitu sering kita dengar, ada kata-kata sabar di akhir surat itu. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ini cukup sekiranya ini menjadi surat yang cuma datang ini doang. Yang ditutup dengan akhirnya dengan sabar. Bahwa ketahuilah bahwa semua manusia itu merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati di dalam hak, dalam kebenaran dan dalam bersabar. Bersabar ditutup dengan sabar. Juga ketika kita mendengarkan azan yang kita lakukan secara terus-menerus 5 waktu sehari, ada kata-kata hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, yaitu mari kita bersabar, mari kita menuju kepada kemenangan. Nah, kemenangan itu, kesuksesan atau kejayaan tidak lain ketika kita mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabbiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Kata-kata tuflihun, Anda beruntung atau Anda sukses atau Anda bahagia adalah kata-kata yang sama dengan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, kesuksesan. Dan itu semua dilakukan dengan cara yang dikatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah dirimu. Bersabarlah kamu. Itu baru 1, baru 2. 3 daripada ayat Quran yang kita bahas. Masih banyak lagi. Namun malam ini saya nggak mau kayak malam-malam sebelumnya menjadi terlalu larut dan Anda sudah capek dan sudah pengen menuju kepada kasur, tidur, dan mudah-mudahan mendapatkan akhir pekan yang bagus. So my beloved brother Brian, that we are concluding this talk about patience. Hope this will be beneficial to you. There are many verses in the Quran talk about patience, but we cannot cover everything by tonight. And of course, there are many saying of the Prophet Muhammad SAW about patience, but yet we cannot cover it by tonight. But I mean, you can do your own studies, and then in other time we will cover, inshallah, about patience or anything that related to patience as well, inshallah. I mean, you can seek by yourself. That is the task for everyone. We have to seek knowledge, and then seek knowledge for male and female, and then continuously seek knowledge. You seek knowledge, many angels, fish in the ocean, they pray for you. And open the way to Jannah, to paradise. So saudaraku yang dirahmati oleh Allah semuanya, para sahabat-sahabat yang dimuliakan, yang saya berterima kasih sudah bersabar untuk mendengarkan kata-kata saya. Yang semuanya kita lakukan adalah niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menuntut ilmu. Karena menjadi seorang muslim itu kita perlu untuk mendapatkan diri kita sukses di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sukses itu hanya disandingkan dengan jabatan, dengan bisnis, dengan popularitas. Tapi sukses, kebahagiaan, keberuntungan itu adalah menjadi seorang muslim yang bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan membawa kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan umat Islam ini semua, memberikan kepada sumbangsi kejayaan. Dan salah satu jalannya adalah menuntut ilmu. Bagaimana Anda bisa menghidupi kehidupan ini kalau Anda tidak berusaha untuk memahami?
Salah satu memahami agama ini atau menghidupkan agama ini adalah terus-menerus menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Jangan sepelekan ini. Karena apa? Karena ikan-ikan yang di lautan, malaikat-malaikat yang ada, mereka mendoakan kita semua untuk kan dibukakan jalannya menuju kepada surga. Dan ini bukan main-main, jangan Anda sepelekan. Menuntut ilmu adalah keutamaan bagi kita. Bukankah kita mau dan perlu didoakan untuk sukses? Malaikat mendoakan. Bahkan ketika ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis muzakarah, artinya majelis taklim, majelis menuntut ilmu, ada malaikat yang datang secara bergerombolan mencari ini semua. Di sini ada, dia laporkan kepada yang lain. Dia sampaikan ini ada majelis di situ. Dan mereka bersama-sama kita. Semoga majelis ini diberkahi dan kita bisa istiqomah, diberikan panjang umur dan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan terus menuntut ilmu dan berbagi dengan keluarga kita dan semuanya mendapatkan manfaat dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan daripada saya dengan perkataan saya dan perbuatan saya. Dan semoga kita masih bisa berjumpa terus-menerus. Dan saya berterima kasih atas kehadiran dan kesediaan antum semua untuk bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup insya Allah dengan doa. Saya ingin sampaikan bahwa pekan kemarin memang ada beberapa hal yang tidak semestinya sudah terjadi, bahwa majelis kita karena terlalu panjang, saya tiba-tiba mengambil langkah untuk mempercepat, sehingga beberapa merasakan komplain gitu bahwa seharusnya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi, tapi kenapa tiba-tiba jadi cepat selesai. Nah, hal yang kayak begitu saya mohon maaf karena saya takut kalau waktu itu lebih daripada 1 jam, masuk ke 1 jam setengah dan lain sebagainya, memberikan keletihan bagi sebagian, saya nggak mau menjadi berat. Akhirnya saya harus memutuskan untuk tidak mengcover semuanya, kita berbicara tentang pintu-pintu rezeki yang kita bahas minggu kemarin. Mudah-mudahan ada waktu-waktu lain lagi kita yang bisa membicarakan tentang rezeki yang lebih luas lagi. Karena topik macam rezeki, tentang sabar, banyak aspek yang kita bisa bicarakan. Contohnya sabar saja, bisa sabar yang berakibat kemenangan, sabar yang berakibat kesuksesan, sabar yang berakibat pahala yang begitu banyak. Masih banyak pembahasannya, namun saya tidak bisa hadirkan dalam satu waktu. Nah, kita diminta bersabar, kita terus menuntut ilmu, semoga Allah bukakan jalan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah ladzim wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa rizqik wa maghfiratik ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya Allah. Allahumma ansurna. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.